Tuhan yang berkuasa, tapi Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kau datang dengan segala berkat yang sudah Engkau siapkan buat setiap kami. Terutama kehadiran-Mu secara pribadi menyentuh setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Melepaskan, membebaskan, memerdekakan, membangkitkan, menyembuhkan. Dan akan memakai setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Kami membuka hati, membuka telinga kami untuk siap diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk kita menikmati Tuhan. Ya, kita menikmati Tuhan, Tuhan juga menikmati penyembahan kita, saudara. Amin. Kita membawa hati kita, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau buka hati dan telinga kita untuk diajar oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin ada beberapa yang masih kaget ya perubahan formasi dari ibadah kita. Jadi pengumuman ada di awal saudara, tapi saya akan ulangi beberapa pengumuman penting supaya saudara tadi yang terlambat tidak ketinggalan. Jadi nanti setelah doa firman akan langsung doa persembahan dan doa berkat. Doa pulang ya, kalau minggu pertama kemarin mungkin masih ada yang bingung, masih menunggu ya. Kita ubah, kita rindu melibatkan semua jemaat Tuhan untuk melayani Tuhan, amin. Ya, jadi sekarang doa pembukaan akan melibatkan para senior ya di tempat ini untuk terus melayani Tuhan, untuk terus berdampak, bisa dipakai Tuhan di masa tuanya ya. Berdoa saudara, membuka ibadah di dalam doa. Nah, saudara saya akan ulangi beberapa poin penting. Di bulan ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya, Jumat Agung itu di hari Jumat tanggal 29 Maret. Hanya sekali ibadah yaitu jam 5 sore di tempat ini. Ya, lalu Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita rayakan bersama-sama, kita bersuka cita di hari Minggunya tanggal 31 Maret. Ada 2 kali ibadah, ya jam 7 pagi dan jam 5 sore. Saudara, jemaat Tuhan, mari ini kesempatan untuk kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, jiwa-jiwa yang sudah lama terhilang, yang sudah lama undur dari Tuhan, mereka yang kecewa, mereka yang penuh beban masalah, mari ajak mereka datang kepada Tuhan. Terutama keluarga kita lebih dulu, anggota keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar, mari ajak mereka. Mau nggak mau nanti itu urusan Tuhan, amin. Yang penting kita mau ajak dulu, mereka kembali menikmati Tuhan, mereka menikmati kasih Tuhan yang mungkin selama ini mereka sudah tidak dapatkan itu. Ya, nah selanjutnya saudara yang mau menabur, ada amplop yang disediakan ya di pintu keluar, nanti saudara yang belum mendapatkan minggu lalu, bisa mendapatkan amplop itu di luar, saudara. Nah, saudara, beberapa hari ini saya banyak melayani ya orang-orang yang mengalami tekanan jiwa. Saya juga melihat di berita, saudara, di Instagram saya lihat barusan beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri usia 5 tahun. Ya 5 tahun dibunuh, ditusuk 20 kali saudara. Ditusuk 20 kali, ibunya masih muda, anaknya masih 5 tahun. Dan setelah diperiksa memang ibunya mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan. Dan itu kita dapati hari-hari ini itu ada di sekeliling kita saudara ya. Orang-orang yang semakin frustasi, depresi, mengalami kelelahan mental yang begitu luar biasa. Sehingga banyak orang sekarang saudara mereka itu mendambakan yang namanya ketenangan jiwa. Ya, kesehatan mental sekarang lagi banyak dibahas. Karena memang itu yang akan semakin marak terjadi di hari-hari terakhir. Semakin banyak tekanan, semakin banyak masalah, semakin banyak perubahan perilaku manusia.
Nah, karena itu pagi hari ini saya akan bawakan tema ini ya, ketenangan jiwa. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya dengan tema bulan ini? Bulan ini Bapak Gembala berkata temanya adalah penundukan diri. Nanti berhubungan dengan Jumat Agung. Ya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ternyata ada hubungannya, saudara. Ada hubungannya. Kita akan lihat bersama-sama dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara simak di depan, saya sudah menayangkan ini. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua kata di sini, kelegaan dan ketenangan. Ini adalah undangan spesial dari Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang pada waktu itu saja yang mendengar, tapi juga sampai hari ini. Undangan ini berlaku juga buat kita, buat semua orang yang letih, lesu, yang punya beban berat. Tuhan tahu kita butuh kelegaan, Tuhan tahu kita butuh ketenangan. Sebab apa? Beban dosa, beban dunia ini saudara itu sangat melelahkan. Karena itu Tuhan berkata, ya, mereka tuh seperti domba yang tidak bergembala, lelah, terlantar. Ya, banyak orang sedang letih, capek, saudara, yang menghadapi persaingan, tuntutan-tuntutan dari dunia ini. Banyak orang menjadi lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat. Banyak orang punya beban yang berat. Sebab memang beban dari dosa, beban dari dunia ini melelahkan. Tapi saya mau kasih berita baik pagi hari ini. Ya, Tuhan menawarkan sebuah undangan kepada kita. Engkau yang letih lesu, engkau yang punya beban berat, datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Lalu apa hubungannya dengan penundukan diri? Ternyata undangan ini tidak hanya berhenti sampai pada Tuhan suruh kita datang, suruh kita percaya kepadanya. Tapi selanjutnya firman Tuhan berkata, pikullah. Sepertinya aneh saudara ya. Setelah Tuhan ngomong, aku mau beri kelegaan. Tapi kok disuruh memikul kuk. Nah, kita mau belajar. Kuk dari Tuhan itu berbeda dari kuk dari dunia ini. Kuk dari dunia ini melelahkan. Tapi kuk dari Tuhan melegakan. Amin. Saudara, kita akan belajar ayat ini. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk ini apa saudara? Bagaimana? Ya, next coba lihat. Nah, ini cukup mewakili saudara ya gambaran kuk, yaitu kayu lengkung yang dipasang di atas pundak sepasang hewan. Jadi tidak pernah dipasang cuma satu hewan saja, tapi harus sepasang ya. Dan itu harus sejenis. Kalau kerbau ya sama kerbau, sapi ya sama sapi, nggak boleh beda jenis. Harus sejenis. Untuk apa? Supaya sepasang kerbau ini bisa mengerjakan tugasnya, yaitu menarik beban di belakangnya. Ya, menarik pedati atau apapun itu, atau digunakan untuk membajak sawah. Nah, dua ekor ini atau sepasang ini, ya, salah satunya itu adalah lembu yang sudah berpengalaman, lembu yang sudah terlatih bekerja. Dan yang satunya adalah lembu muda, lembu pemula. Jadi lembu pemula ini selalu dipasangkan dengan lembu yang sudah terlatih bekerja, yang sudah berpengalaman. Ya, saya sebut aja lembu muda dan lembu tua gitu ya. Lembu muda selalu dipasangkan dengan lembu tua yang sudah bisa terlatih menarik bebannya, tahu kekuatannya, berapa kecepatannya, mana arahnya. Saudara, bagaimana mengikuti arah langkah dari yang mengarahkan di depan. Nah, tugas lembu muda ini, dia cuma ikut saja. Saudara pernah ke danau gitu, terus naik yang angsa itu ya.
Saya pernah waktu di Sarangan itu saudara ya, karena berat gitu. Jadi yang ngayuh ini suami saya aja gitu ya. Saya cuma tinggal gini-gini aja. Atau saya kadang-kadang cuma diem, lalu sebelahnya kan harus gini ya, harus mengayuh dengan berat. Saya tinggal ikut aja. Nah tugas lembu muda ini tinggal ikut aja, tinggal menyamakan derap langkah. Kalau lembu yang tua dia berjalan, karena kuknya udah dipasang otomatis dia harus ikut. Betul saudara ya, dia harus ikut. Dia tinggal ikut, tugasnya itu tinggal menyamakan derap langkah supaya terus beriringan. Kalau lembu tuanya maju dia berhenti, dia akan kesakitan. Betul ya, karena lembu tua ini sudah terlatih, dia punya kekuatan yang besar. Dia akan kesakitan tengkuknya, pundaknya, bahunya saudara ya. Nah dari ilustrasi ini, kenapa Tuhan pakai ilustrasi kuk ini saudara? Karena ternyata memang ada satu pesan yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan di sini. Arti memikul kuk. Next, saya coba sederhanakan buat saudara. Dari semua tafsiran, definisi ya. Arti pikul kuk dari gambaran ini artinya adalah ada panggilan Tuhan yang pertama untuk kita berjalan beriringan. Berjalan beriringan dengan Tuhan artinya mengikuti Tuhan. Seperti lembu muda tadi, ikut aja. Ya, dia tinggal ikut aja sebab sudah ada lembu tua ini yang menarik dia. Kita diundang untuk mengikut Yesus. Kita diundang untuk menyelaraskan diri, menyelaraskan derap langkah kita dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, arti pikul kuk yang kedua adalah merupakan panggilan Tuhan untuk kita hidup dalam pengajarannya. Sebab setelah kata pikulah kuk, Tuhan berkata, belajarlah padaku. Ya, jadi seperti lembu tua ini mau ngajari lembu muda, pikul kuk, ikut, terus belajar, gitu ya, supaya dia terlatih, supaya dia menjadi lembu yang berpengalaman dan nantinya dia juga bisa mengajar lembu yang lain. Hidup dalam pengajaran, mau diajar, artinya apa? Kita menjadi murid Kristus, visi tahun lalu, murid Kristus sejati, punya hati yang mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita itu bisa sepikir, sederap langkah menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini poin yang ketiga sekarang, hubungannya dengan tema kita, penundukan diri. Ternyata pikulah kuk itu juga berarti penundukan diri dan penyerahan. Tadi ya, dia harus tunduk pada derap langkah lembu tua ini. Dia menundukkan diri, dia ikut dan menyerah saja. Kalau enggak nyerah tambah sakit saudara, betul ya. Kalau dia ngotot, dia ngeyel, aku mau berhenti. Aku enggak mau ikut lembu yang tua. Lembu tua udah berpengalaman, udah tahu. Ya, harus bergerak karena petani suruh kita maju untuk membajak atau menarik beban. Kalau dia mengeraskan hati, dia nggak mau, dia akan rugi sendiri, dia akan sakit sendiri, saudara. Yang ketiga ini sangat penting dan menjadi poin yang akan kita banyak bahas pagi hari ini, yaitu penundukan diri dan penyerahan hidup yang total pada kehendak Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau kita menundukkan diri kepadanya seperti dia juga sudah menundukkan diri kepada Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus gak cuma ngomong tapi dia juga melakukan, ada sebuah teladan. Dan Tuhan mau kita berjalan, belajar penundukan diri itu dari dia sendiri. Dalam hal penundukan diri ini kita akan belajar dua hal saja pagi hari ini. Dua hal yang bisa kita praktekkan, saudara ya, di dalam hidup kita sehari-hari sebagai latihan kita untuk kita belajar menundukkan diri. Mungkin kita sudah tahu ya, menundukkan diri itu ya udah taat sama perintah Tuhan. Ya, itu betul. Tapi saya mau kita secara spesifik latihan dua hal ini
supaya kita terlatih untuk kita menundukkan diri kepada Tuhan. Penundukan diri yang pertama yaitu berarti kita belajar yang namanya penyangkalan diri. Seperti lembu muda tadi, dia harus sangkal kehendaknya. Kalau lembu tua maju, dia harus ikut maju. Berhenti, dia harus ikut berhenti. Enggak boleh sesuka hatinya, semau gue. Dia belajar yang namanya penyangkalan diri. Begitupun dengan kita, saudara. Kalau kita mau belajar menundukkan diri kepada Kristus, satu hal ini perlu dilatih dalam hidup kita. Perlu dilatih karena apa? Karena saudara, kita ini punya natur dosa yang punya sifat itu memberontak. Ya, kalau kita nggak mendisiplin daging kita, melatih daging kita untuk ikut kehendak Tuhan, maka seringkali kita itu memberontak. Menyangkal diri artinya memilih melakukan kehendak Tuhan sekalipun bertentangan dengan kehendak daging. Ya, di Taman Getsemani Tuhan berkata, bukan kehendakku. Tuhan berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh, aku enggak melewati penyiksaan ini. Ya, Tuhan Yesus minta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi doanya ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa yang menggambarkan penundukan diri yang total. Tuhan Yesus berkata, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, mari latih diri kita untuk menyangkal diri. Menyangkal diri dalam hal hidup sehari-hari. Saudara, saya beri contoh salah satunya tentang memberi. Ya, memberi, saudara tahu itu adalah kehendak Tuhan. Tapi biasanya saudara kita itu lebih menuruti keinginan daging kita. Tuhan gerakkan kita memberi, Tuhan gerakkan kita menabur, saudara. Tapi kita berpikir, aku ini juga butuh, aku juga harus menabung, atau aku juga butuh uang jajan, gitu ya. Aku juga butuh uang jajan. Kalau saudara ya, kami belajar dari awal itu punya kas menabur. Jadi dari berkat yang Tuhan percayakan, yang pertama pasti kami ambil persepuluhan. Setelah itu, pos yang kedua itu namanya pos menabur. Jadi setiap bulan kami sudah punya. Jadi kalau Tuhan gerakkan kami memberi, nggak pelit gitu, nggak awal. Karena ya ada, sudah ada. Tapi seringkali Tuhan itu minta lebih dari jatah yang sudah kami siapkan setiap bulan. Kadang ada aja yang Tuhan itu gerakkan. Si A, si B, ada aja banyak kebutuhan orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk kami itu bisa support, begitu ya. Lalu biasanya Bapak Gembala ngomong, kalau sudah lebih jatahnya karena mengatur keuangan, yang ngomong ya kalau mau memberi ya berarti enggak jajan. Tahu ya, ada uang spelling uang tuh biasanya bisa buat makan keluar sebentar atau jajan gitu loh, beli-beli jajan seperti itu. Ya berarti enggak jajan di bulan ini kalau mau memberi. Gitu. Oke, ya. Oke, karena memang apa? Belajar saudara menuruti kehendak Tuhan daripada keinginan daging. Saudara, berdoa. Berapa banyak kita harus menyalipkan daging kita untuk kita mendisiplin diri kita untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Mempunyai waktu yang khusus, benar-benar disediakan waktu yang khusus untuk kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa, kita membawa hidup kita, bahkan Tuhan gerakkan kadang-kadang kita harus bersyafaat. Kita merenungkan firman Tuhan menjadi pedoman, tuntunan, langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, berapa banyak kita menolak, ya kita nggak mau sangkal diri, kita nggak mau matikan daging kita. Lebih enak apa saudara? Tidur ya. Atau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan kita. Jalan-jalan itu lebih membuat kita happy begitu ya. Nah ini adalah latihan-latihan dalam hidup kita sehari-hari. Saya rindu saudara gak cuma mendengar firman. Tapi benar-benar ada yang bisa dipraktekkan gitu loh. Waktu kita setelah keluar dari ruangan ini. Hal-hal kecil apa, mulai dari hal-hal kecil apa yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.
Nanti saudara bisa diskusi di dekom masing-masing ya. Latihan-latihan kecil apa yang mau saudara lakukan untuk saudara belajar menyangkal diri. Supaya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Amin saudara. Amin. Pastikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bukan kehendakku. Apalagi saudara ya, di zaman hari ini yang begitu banyak godaan, tawaran-tawaran saudara yang melenceng, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak godaan-godaan suami-suami untuk tidak setia pada istri. Ya, sangkal diri, matikan keinginan daging. Istri-istri juga banyak godaan-godaan untuk tidak tunduk pada suami. Ya, banyak sekarang memunculkan suara-suara kaum feminisme. Jadi, oh istri juga bisa, oh wanita juga bisa. Ya, membuat para wanita ini sulit untuk tunduk pada suami. Padahal firman Tuhan berkata, perhiasanmu adalah dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang membuat engkau bisa tunduk pada suami. Itu harus dilatih saudara. Ya harus dilatih, karena istri-istri ini juga punya kehendak, ya punya keinginan. Tapi Tuhan juga berkata kepada suami, hidup bijaksana dan bukan cuma mengasihi, tapi juga ada kata hormati. Ya nanti bapak-bapak baca ya di rumah, nanti cari itu ayat itu. Juga ada kata hormati istrimu sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Ya. Supaya apa? Doa-doamu jangan terhalang. Nah, saudara waktu kita mau melakukan firman, mau taat kepada firman Tuhan, seringkali daging ini berontak saudara. Nah inilah latihan kita. Kita mau belajar tunduk pada Tuhan, artinya belajar tunduk pada firman Tuhan. Kenapa penting sekali merenungkan firman? Supaya tahu firman, supaya bisa tunduk. Kalau nggak ngerti perintahnya gimana saudara kita bisa lakukan? Kalau suami-suami nggak pernah baca firman, nggak tahu, oh ternyata ada toh ayat firman Tuhan yang bilang hormati istri. Ya hidup bijaksana dengan istri. Istri-istri nggak tahu kalau ada firman Tuhan, oh ada firman Tuhan ngomong tunduk pada suami. Ya, itu penting sekali firman Tuhan menjadi dasar untuk kita hidup menundukkan diri kepada Tuhan. Yang kedua saudara, latihan yang kedua adalah penyerahan hak. Ya, penyerahan hak ini memang sangat tidak mudah. Tuhan Yesus menyerahkan hak. Dia punya hak, dia itu Tuhan, dia itu Raja. Saudara, harusnya apa? Dihormati, betul? Raja kan? Dihormati, dia harus dihargai, dia harus mendapatkan yang terbaik, mendapatkan tempat terbaik, pelayanan yang terbaik. Dia itu berhak dilayani. Tapi Tuhan justru berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Melayani. Tuhan Yesus melepaskan haknya, menyerahkan haknya, semua hak yang harusnya dia berhak dapatkan. Kita kadang-kadang gitu kan, aku berhak loh diperlakukan adil, betul? Aku punya hak, aku berhak dihargai, aku berhak mendapatkan ucapan terima kasih. Aku berhak diperhatikan. Saudara, banyak orang menderita. Kenapa? Karena tidak tahu cara, seni penyerahan hak dalam kehidupannya. Semakin kita ngotot, semakin kita akan kecewa. Saudara, saya tulis di sini ya. Semakin kita menuntut hak kita, istri tuntut terus sama suami, tuntut terus. Justru semakin kecewa dan marah, dongkolnya setengah mati saudara. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi, ya nggak sesuai harapan. Suami tuntut terus istrimu, ya tuntut terus, tuntut. Kamu harus bisa gini, harus gini, harus gini. Justru semakin marah saudara. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru dia yang akan mendapatkan nyawanya. Waktu kita rela melepaskan hak, justru kita akan mendapat
kemenangan. Betul? Tuhan Yesus dia rela lepaskan haknya. Disalib, diludahi, dihina, wes sudah. Padahal Tuhan Yesus itu dia raja, dia Tuhan, dia juru selamat. Harusnya apa? Diagung-agungkan. Harusnya kita orang-orang pada zaman itu berterima kasih, sujud-sujud nyembah-nyembah. Terima kasih kau Tuhan Mesias, engkau sudah datang, kau udah mati buat aku, ya ampun aku terharu. Ya harusnya mereka bawa persembahan, harusnya mereka mengeluh-elukan, harusnya mereka melayani sebagai hamba. Ini Tuhan, Raja di atas segala raja. Tapi Tuhan Yesus melepaskan, bahkan berkorban, dihina, diludahi. Saudara, kita akan peringati itu. Tapi apa hasilnya? Justru Tuhan Yesus mendapat kemenangan. Betul? Kalau kita mau menang, saudara, jangan tuntut hakmu. Jangan pertahankan hakmu. Udah. Ya, jangan selalu minta dinomorsatukan, selalu minta dilayani, selalu minta diperhatikan. Lepaskan itu saudara, supaya tidak banyak kekecewaan di dalam hidup kita. Dalam hubungan rumah tangga, anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, kakak beradik, semua. Dalam hubungan-hubungan kita, dalam hubungan saudara seiman seperti ini, berapa banyak konflik terjadi karena apa? Tersinggung. Karena haknya dilanggar. Ya, harusnya aku diajak, ya kan? Aku nggak diajak sih kemarin. Nggak apa-apa nggak diajak saudara. Ya nggak diajak itu nggak apa-apa. Nggak ditawari nggak apa-apa. Ya udah belajar saudara. Belajar ngomong nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak usah selalu minta diri ini diutamakan dan dinomorsatukan. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini semakin dewasa. Amin. Nggak ada lagi konflik-konflik terjadi di kepanitiaan Paskah, Natal, ya. Di dekom-dekom hanya gara-gara menuntut hak. Ya. Pendapatku yang harus dilakukan. Ya, misalnya seragam saudara ya. Di gereja lain banyak, tapi di sini nggak ada, puji Tuhan ya. Gereja lain banyak, harusnya warnanya ini, harusnya modelnya gini. Ya, udahlah. Saya itu paling males ribut seperti itu saudara ya. Udah terserah mau seperti apa. Ya. Nah, yang penting saudara, itu keluar dari hati, bukan ngomong terserah tapi dengan dongkol ya. Jangan ya, tapi dari hati yang sadar bahwa aku mau melepaskan hakku. Kepentingan orang lain diutamakan daripada kepentingan sendiri saudara. Tuhan Yesus melepaskan haknya sehingga apa? Dia mendapat kemenangan. Dia bangkit di hari yang ketiga. Musuh-musuhnya semua dikalahkan. Coba kalau Tuhan Yesus gak mau melepaskan haknya, dia tuntut haknya. Dia marah, kecewa dengan semua murid-muridnya. Murid-murid gak tahu diri ini ya. Waktu aku susah aja, waktu seneng aja semua pada deket. Waktu punya banyak makanan semua pada datang. Tapi waktu aku disalib, pada lari. Ya, Simon Petrus itu yang paling ngomong, aku gak mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Udah lari. Bahkan benar-benar menyangkal Tuhan Yesus. Kalau dia punya sikap yang seperti itu, maka saudara tidak ada kebangkitan di hari yang ketiga. Tuhan Yesus gak bisa menang mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, ini sangat penting sekali kita praktekkan dua hal ini saja, coba ya, dua hal ini coba latih dalam hidup saudara sehari-hari. Suami istri dalam keluarga, ya praktek yang pertama itu dalam keluarga. Karena terdekat setiap hari ketemu kan saudara, ya tiap hari ketemu. Kalau orang luar sekali-sekali ketemu. Praktek dalam keluarga jasmani, praktek dalam keluarga rohani. Ya, di setiap komunitas-komunitas yang ada belajar saudara. Menundukkan diri kepada Tuhan dengan belajar dua hal ini. Coba saudara next lanjut ayat Matius 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Justru kalau kita lawan, justru kita balas jahat dengan jahat, justru apa? Nggak tenang hati kita, nggak ada kelegaan, nggak ada ketenangan. Ya, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, ini contoh penyerahan hak. Jangan balas,
Tapi malah apa saudara? Menyerahkan. Ya, kalau kamu ditampar pipi kanan, harusnya kalau nuruti keinginan daging kita akan balas. Tapi justru disuruh beri pipi kiri. Ini contoh. Ya, bagaimana kita punya ketenangan yang sejati, kelegaan. Itu waktu kita menyerahkan hak kita untuk membalas. Semakin saudara punya dendam untuk membalas, semakin hati saudara tidak tenang. Ya, semakin hati ini saudara gelisah, nggak tentu. Nyimpan dendam, nyimpan sakit hati, nyimpan kemarahan terus, saudara diingat-ingat terus. Nggak mau dilepaskan, nggak mau mengampuni. Ya sampai berpuluh-puluh tahun masih diingat-ingat terus saudara. Itu hatinya nggak tenang ya, hidupnya akan gelisah. Jangan balas, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Justru kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Lalu ayat yang ke-40 dikatakan, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Ayat ini baju-baju saya loh. Ada orang yang pengen baju kita, dia laporkan kita ke pengadilan. Artinya kita nggak salah loh. Ya, nggak adil, diperlakukan nggak adil. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, justru kita harus serahkan jubahmu. Ya, justru harus berikan yang lain yang lebih baik. Udah, nggak apa-apa. Itu orang-orang yang bisa belajar seni menyerahkan hak, hidupnya akan tenang, saudara. Akan legowo gitu ya. Kalau orang Jawa berkata semeleh hatinya itu. Ya enggak terus marah, dendam, iri. Firman Tuhan berkata kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Saya berdoa dalam kasus per kasus yang saudara hadapi, saudara minta hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan bagaimana saudara bersikap, bertindak, dan berkata-kata. Kesimpulannya saudara, kesimpulan dari khotbah pagi hari ini next. Kelegaan dan ketenangan jiwa yang sesungguhnya adalah hasil dari penundukan diri dan penyerahan total kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Coba renungkan kalimat ini, betul atau enggak saudara. Semakin saudara enggak tunduk, enggak mau ikuti cara Tuhan, enggak mau ikuti firman Tuhan, kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan. Semakin saudara akan enggak tenang, hati gelisah, ya, penuh dengan kekecewaan, kemarahan. Tapi penundukan diri yang seperti ini, maka itu Tuhan berkata, mari datang kepadaku, lalu pikulah kuk. Itu yang akan membawa ketenangan dan kelegaan. Pikul kuk dan belajar dari Yesus. Saudara mau terus belajar? Amin. Ini perlu dilatih loh saudara. Enggak bisa cuma dengar firman gini pulang langsung lupa. Belajar, ini PR buat saudara dan saya. Saya juga. Ya, belajar tiap hari bagaimana menyangkal diri dan menyerahkan hak. Ayat terakhir. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kata ganjaran di terjemahan yang lain juga arti ajaran atau didikan. Jadi kalau boleh saya ganti ayat ini dengan memasukkan pelajaran firman hari ini, saudara. Memang waktu kita diajar menyangkal diri, menyerahkan hak, tunduk pada firman, ya. Waktu kita diajar, waktu kita dididik untuk menyangkal diri, untuk menyerahkan hak, itu tidak nyaman buat kita. Ya, tidak mendatangkan sukacita, enggak membuat kita happy gitu. Happy aku menyerahkan hak. Oh enggak saudara, itu berjuang, bergumul. Betul ya. Tapi dikatakan kemudian, ya kemudian nanti hasilnya ia menghasilkan buah kebenaran. Dan apa saudara?
kita akan mendapatkan damai, ketenangan jiwa, kelegaan kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Katakan mengiringmu, mengiringmu. Mari yang mau, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang mau menundukkan diri dengan sukarela, kau berkata aku mau masuk dalam rencanamu Bapa. Aku mau serahkan pikiranku, kehendakku. Aku mau menyelaraskan diri pada kehendak Tuhan. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu. Aku akan teguh, bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Katakan mengiringmu, mengiringmu. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau belajar menundukkan diri kepada kehendak-Mu Tuhan. Rencanamu
Berapa banyak kita butuh kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Untuk kita belajar menundukkan diri. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus penghibur kita, yang mengajar kita. Mari mulai hari ini kita terus minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku, mampukan aku untuk aku menundukkan diri kepada Tuhan. Dengan aku belajar menyangkal diri, menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya yang membuat aku berontak, membuat aku gak bisa lakukan firman Tuhan. Aku mau belajar menundukkan diri. Berapa banyak hari ini engkau istri-istri, engkau sedang berjuang untuk engkau menundukkan diri kepada Tuhan. Lewat engkau menundukkan diri pada suamimu. Berapa banyak hari ini engkau mengalami letih lesu. Engkau berkata, aku sudah capek Tuhan. Aku sudah lelah Tuhan. Begitu berat beban ini. Pagi hari ini firman Tuhan tidak kebetulan datang kepada kita. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Engkau yang letih lesu, engkau yang mengalami kelelahan, engkau yang merasa mau menyerah dan tidak sanggup lagi, datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, pikul aku dan belajar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong semua umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Semakin hari kami mau semakin belajar serupa dengan Kristus. Tolong kami untuk kami belajar mempraktekkan ini di keluarga kami masing-masing, di rumah tangga kami masing-masing. Biar ada kasih, damai, ketenangan dan kelegaan. Karena kami tahu ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kelegaan dari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kami. Ketika orang-orang di luar sana yang gelisah, takut, khawatir, mereka melihat kami begitu tenang, melihat kami mengalami kelegaan, mereka akan datang kepada kami dan mereka akan bertanya apa rahasianya. Dan kami akan bercerita, kami punya Tuhan Yesus, sumber kelegaan kami, sumber ketenangan hati kami, ketenangan jiwa kami. Tuhan, pertemukan kami, bukan hanya kami yang dipulihkan. Pertemukan kami dengan orang-orang di luar sana yang hari-hari ini begitu banyak mengalami gangguan mental, mengalami kecemasan, mengalami kegelisahan. Pertemukan kami dengan mereka untuk kami bisa memancarkan kasih Tuhan, untuk kami bisa bercerita bahwa kami mengalami kelegaan dan ketenangan dari Tuhan Yesus sendiri. Kami bisa memperkenalkan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sepulang kami dari tempat ini ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Karena ada firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Pulanglah jemaat Tuhan, engkau diutus pulang ke rumahmu masing-masing, ke pekerjaanmu, di sekolahmu, di tetanggamu, di lingkunganmu. Kau akan menjadi berkat, kau akan menjadi garam dan terang. Kau akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sumber ketenangan, sumber kelegaan yang sejati. Pulanglah membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus buat setiap
kita pagi hari ini. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.